Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Naila Alhamra dengan NIM 21080 Aku mahasiswa psikologi semester 2 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini aku mau kasih sedikit info mengenai bagaimana sih kondisi psikologis terhadap kecemasan pada individu cedera kepala sedang dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa aja ya? Yuk, mari kita simak berikut ini. Menurut Mawarni 2020, cedera kepala merupakan suatu proses terjadinya cedera langsung maupun deselerasi terhadap kepala yang dapat menyebabkan kerusakan tengkorak dan otak. Cedera kepala juga diakibatkan oleh suatu kekuatan mekanis dari luar tubuh yang dapat menyebabkan kelainan pada aspek kognitif, fisik, dan psikososial seseorang secara sementara ataupun permanen. Menurut Amiot Arsinegas Brazaitis et al. 2015. Menurut Glasgow Coma Scale atau biasa disebut GCS, cedera kepala dibagi menjadi 3 loh, yaitu ada cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat. Cedera kepala ringan sendiri dengan GCS 14-15 dapat terjadi kehilangan kesadaran, sedangkan cedera kepala sedang dengan GCS 9-13 dapat mengalami kehilangan kesadaran, amnesia lebih dari 30 menit tapi kurang dari 24 jam, dan dapat mengalami fraktur tengkorak serta hematoma intrakranial dan disorientasi ringan. Sedangkan cedera kepala berat sendiri dengan GCS 3-8 dapat kehilangan kesadaran, amnesia lebih dari 24 jam, meliputi kontusion cerebral, laserasi, atau hematoma intrakranial, menurut Judah dan Nazwar 2018. Pada penelitian ini, cedera kepala sedang merupakan salah satu klasifikasi dari cedera kepala yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada fungsi persarafan serta penurunan kesadaran pada seseorang tanpa menimbulkan kerusakan pada organ lainnya. Pada teori Glasgow Coma Scale, cedera kepala sedang dapat terjadi dengan kehilangan kesadaran pada korban. Menurut Krisanti 2009, cedera kepala sedang dapat disebabkan adanya trauma pada kepala dengan nilai GCS 9-13 dan terdapat penurunan kesadaran 30 menit sampai 24 jam. Cedera kepala sedang memberikan dampak kepada korban berupa dampak secara fisik maupun dampak secara psikologis. Dampak psikologis yang umumnya terjadi adalah kecemasan, yaitu suatu perasaan takut akan terjadinya sesuatu yang disebabkan oleh antisipasi bahaya dan merupakan sinyal yang membantu individu untuk bersiap mengambil tindakan menghadapi ancaman. Nah, kecemasan ini juga dipengaruhi oleh tuntutan, persaingan, serta bencana yang terjadi dalam kehidupan yang dapat membawa dampak terhadap kesehatan fisik dan psikologi. Menurut Sutejo 2018 dan menurut Sani 2012, faktor yang mempengaruhi kecemasan seseorang meliputi beberapa aspek, antara lain adanya komponen genetik terhadap kecemasan. Scan otak dapat melihat perbedaan terutama pada pasien kecemasan yang respon dengan signal berbahaya dan sistem pemrosesan informasi dalam. Sedangkan menurut Freud dalam Hall dan Lindsay 1995, dalam melaksanakan fungsi-fungsi eksekutif otak, ego harus berusaha mengintegrasikan tuntutan id, superego, dan dunia luar yang sering bertentangan. Hal ini sering menimbulkan tegangan berat pada ego dan menyebabkan timbulnya kecemasan. Freud 1993 menerangkan ada beberapa respon psikologis terhadap kecemasan, yaitu yang pertama adanya perilaku seperti gelisah, tremor atau getaran, gugup, bicara cepat dan tidak ada koordinasi, menarik diri dan menghindar dari kerumunan. Yang kedua, adanya aspek kognitif seperti gangguan perhatian, konsentrasi hilang, mudah lupa, bingung, khawatir yang berlebihan, takut kecelakaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, aspek afektif atau emosi seperti tidak sabar, tremor, gugup yang luar biasa, dan sangat gelisah. Dan menurut Mansur Arif 2002, cedera kepala sedang
pada GCS atau Glasgow Coma Scale antara 9 sampai 13 dapat mengalami kehilangan kesadaran, amnesia lebih dari 30 menit tapi kurang dari 24 jam, mengalami fraktur tengkorak serta hematoma intrakranial 1 kali atau tidak ada muntah, merasa bingung, berbicara cadel, dapat mengalami luka lecet atau laserasi di kulit kepala. Pada penelitian ini, klien merupakan seorang mahasiswa berusia 21 tahun didiagnosa dokter mengalami cedera kepala sedang. Menurut penjelasan klien, hal ini terjadi karena ia mengalami kecelakaan motor. Kronologis yang tidak dapat dijelaskan secara rinci oleh klien disebabkan karena kondisinya tidak dapat mengingat secara utuh kejadian tersebut. Kondisi yang telah dipaparkan klien terjadi sejak 3 minggu yang lalu dari proses observasi dan wawancara ini. Berdasarkan hasil analisa penelitian ini, bahwa akibat dari kecelakaan yang terjadi, klien mengalami cedera otak sedang dengan fraktur tengkorak rusak di bagian pipi kanan yang mengalami keretakan, dan rahang sebelah kanan mengalami penurunan. Lalu, untuk hematoma yang dialami klien berdasarkan diagnosa dokter bahwa mata klien memerah karena mengalami kumpulan darah yang tidak normal di luar pembuluh darah. Tetapi karena di bagian mata tidak terlalu parah, disarankan oleh dokter untuk melakukan operasi pada bagian tulang pipi dan rahang sebelah kanan, serta diharuskan untuk memasang pen pada bagian tersebut. Berikut ini proses yang terganggu pada otak pada individu yang mengalami cedera kepala sedang. Yang pertama, aspek perilaku. Secara garis besar, klien mengalami gelisah saat sebelum terjadi kecelakaan dan setelah kecelakaan. Klien merasa gelisah dan takut ketika kembali ingin berkendara motor karena biasanya klien berkendara dengan kecepatan tinggi sehingga akhirnya harus mengurangi kecepatan saat berkendara. Yang kedua, aspek kognitif. Secara garis besar, klien merasa bingung atau sedikit sulit mengenali kondisi yang terjadi saat kecelakaan dan merasa khawatir dengan keadaannya setelah mengalami kecelakaan. Dan yang ketiga, aspek afektif atau emosi. Secara garis besar, setelah kecelakaan, klien lebih merasakan tremor dan setelah 2 minggu masa penyembuhan, kepala klien mudah merasa pusing dan mata sedikit mengalami buram. Berdasarkan hasil CT scan klien, menurut teori Mansur Arif 2002, bahwa cedera kepala sedang pada GCS atau Glasgow Coma Scale antara 9 sampai 13 dapat menghilangkan kesadaran klien dari 30 menit tapi kurang dari 24 jam, mengalami fraktur tengkorak serta hematoma intrakranial 1 kali atau tidak ada muntah, merasa bingung, berbicara cadel, dapat mengalami luka lecet atau laserasi di kulit kepala. Nah, berikut merupakan hasil CT scan pada fraktur tengkorak klien. Berdasarkan hasil CT scan klien, pada fraktur tengkorak tersebut ditemukan diskontinuitas atau ketidaksinambungan pada os zygomatikum kanan dan arcus zygomatikum kanan pada dinding anterior, lateral, dan medial dari sinus maxillaris kanan dan pada os maksila kanan. Terdapat lesi hipodens atau bagian yang tampak lebih putih dari sekitarnya, biasanya jaringan yang lebih padat pada sinus maxillaris kanan sampai kiri, sinus frontalis kanan sampai kiri, sinus ethmoidalis kanan, dan sinus sphenoidalis kanan, dan adanya hematoma atau kondisi adanya kumpulan darah yang tidak normal di luar pembuluh darah pada regio temporalis kanan, regio zygomatikum kanan, sampai regio maksila kanan. Berdasarkan hasil laporan yang diperoleh, saran yang dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, bagi korban yang mengalami cedera kepala sedang memerlukan bantuan orang terdekat, terutama keluarga, dalam masa recovery-nya untuk kembali seperti sedia kala sebelum kecelakaan dan didiagnosa mengalami cedera kepala sedang, karena dapat membekas dalam ingatan yang menyebabkan trauma. Dan yang kedua, bagi keluarga. Nah, keluarga dapat memberikan dukungan emosional dan informasi yang sangat diperlukan oleh korban untuk menerima kembali terhadap apa yang terjadi setelah kecelakaan kepada korban. Berikut daftar pustaka yang dijadikan acuan pada penelitian ini ya. Sekian pemaparan dari saya. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman.
Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.